Oke teman-teman, jadi kali ini saya lagi nanganin Matic langka ya, Suzuki Skywave 125. Nah, motor ini masalahnya tuh sering mogok sendiri ketika akinya ngedrop. Padahal untuk normalnya sendiri, motor ini tanpa menggunakan aki pun masih bisa jalan normal ya. Dengan catatan pengisian dari spool ke kiprok dan CDI juga normal semua ya. Ini saya tes menggunakan aki saya sendiri ya. Ini aki sengaja saya bobol seperti ini supaya bisa diisi air aki, supaya bisa dicas dan kuat untuk pengetesan starter. Jangan ditiru ya. Oke, sekarang coba kita hidupkan ya. Ini saya jumper langsung menggunakan aki biar praktis untuk pengetesannya ya. Nah, di sini di tahap awal ini kita harus pastikan untuk pengisian akinya ya. Kita lakukan pengetesan menggunakan avometer digital. Kita arahkan selektor ke 20 volt DC. Nah, di sini aki saya ini nilainya 12,70 ya. 12,78. Pokoknya segini ya. Nah, coba saya hidupkan mesinnya, apakah akan bertambah? Harusnya normalnya bertambah ya. Coba saya kontak dulu, saya hidupkan starternya ya. Nah, perhatikan di avometer ini ya. Di sini terlihat bahwa pengisian motor ini kurang stabil ya. Terlihat dari angkanya tidak bisa naik dari 13 ke atas. Harusnya itu 13 ke atas ya. Sekarang coba saya cabut ya. Nah, motornya mati ya tanpa aki. Artinya, supply atau pengisian ke aki ini mengalami masalah. Nah, dari mana masalahnya? Pertama kan kabel merah aki ini ya, berarti dia nggak dapat supply dari kiprok ya. Nah, apakah benar kiproknya yang bermasalah atau ada masalah lain? Cara mengatasinya seperti ini ya. Kita cari masalahnya sambil kita hidupkan motornya menggunakan aki. Nah, di sini motor udah hidup ya. Sekarang kita tinggal cari tahu. Nah, untuk cari tahunya sendiri itu mudah ya. Kita cek dulu bagian kiproknya. Jadi untuk motor ini penyakitnya tuh ada ada tiga ya penyakitnya. Bisa dari kiproknya, bisa juga dari kabel-kabelnya, dan juga bisa dari spoolnya. Nah, bagaimana kita menentukan? Pertama kita cabut dulu ya bagian soket kiprok ini. Kita cabut, kita cek dulu ya apakah ada arus yang masuk dari spool menuju ke soket kiprok ini. Caranya kita tes ya, satu kabel ke hitam dan satu kabel ke kuning atau ke putih ya. Kuning lampu, putih pengisian. Di sini yang kuning hidup ya. Bentar-bentar, kuningnya hidup, terang, bagus, normal nih. Yang putih juga hidup, terang juga ya. Memang lebih terang yang putih untuk pengisian soalnya. Pengisian aki. Merah ini dari aki. Ini output kiprok ya. Dari kiprok mengeluarkan arus keluar menuju ke aki melalui kabel merah ini. Nah, sampai sini kita kan belum tahu penyakitnya ya. Caranya kita pasang kembali soket kiprok ini. Kemudian untuk kabel fittingan lampu yang kita pakai ngetes ini ya, kita colok ke bagian hitam, bagian massa, dan juga ke kabel yang putih yang dari spool ya. Di sini lampu ini harus hidup terus ya, nggak boleh mati-mati. Coba kita gerakkan kabel spoolnya. Nah, di sini udah ketahuan ya penyakitnya. Jadi dari kabel sini itu nggak normal. Ini saya goyang-goyang, saya gerak-gerakin, dia putus nyambung ya. Ini hidup terus, bagus. Nah, kadang dia mati. Nah, seperti ini ya, mati hidup, mati hidup. Nah, di sini apakah spoolnya bermasalah? Tentu bukan ya. Kalau spool pasti mati terus. Di sini masalah utamanya di soket spool ya, teman-teman. Nih, kalau saya giniin dia mati terus. Kemudian kalau saya pas-pasin, saya gerak-gerakin, dianya hidup lagi ya.
Nah, sekarang coba kita tes untuk pengisiannya dalam keadaan nyambung ya. Artinya lampu ini hidup terus. Nah, seperti ini. Kemudian kita tes untuk pengisian akinya. Nah, perhatikan di bagian avometer ini ya. Itu lampunya kan masih hidup ya di sebelah sana. Pasti di avo ini akan bertambah. Nah, benar ya. Ini 13,40. Artinya untuk pengisian dari kiprok menuju ke aki sebenarnya masih normal ya. Coba kita cabut tanpa menggunakan aki, apakah motor ini hidup? Nah, ini saya cabut, motornya masih hidup. Artinya untuk pengisian dari kiprok menuju ke aki sebenarnya masih normal ya, dan kiproknya juga masih normal. Karena terjadi masalah di bagian soket spool menuju ke kiprok, jadinya pengisian motor ini keganggu. Jadi itu yang menyebabkan masalah pengisiannya nggak stabil ya. Ini coba saya gerak-gerakin, mati ya. Nah, lampunya mati dan motornya juga mati. Oke, jadi sumber masalahnya udah ketemu ya di soket spoolnya. Jadi untuk soket spool motor yang udah lama bertahun-tahun ya, biasanya dia tuh udah ngerak, jadinya kurang koneksi. Makanya biasanya saya potong ya, langsung saya sambung kabel, saya solder untuk masalah seperti ini. Nah, ini untuk kabelnya udah saya potong ya, jadi nggak pakai soket lagi ya. Ini lebih aman ya teman-teman. Nanti kita sambung dan kita lakukan penyolderan. Pastikan untuk menggunakan solder yang bagus ya. Dan ketika kita menyolder, tunggu sampai solder itu benar-benar panas supaya nanti solderannya itu lebih kuat hasilnya. Kalau hasilnya mau lebih rapi, kita bisa pasang solasi bakar seperti ini ya. Nanti ketika habis kita solder, ini tinggal kita panaskan saja bagian solasi bakarnya ini. Nanti akan lebih rapi dan lebih kuat ya. Nggak mudah ngelupas kalau solasi bakar seperti ini. Ini kabelnya tinggal kita sambung, kita putar seperti ini. Kemudian kita lakukan penyolderan. Nah, seperti ini ya tahap penyolderannya. Kalau udah kita solder semua, tinggal kita bungkus pakai ini. Kita putar seperti ini, kita paskan dan kita panaskan pakai korek seperti ini ya. Atau pakai solder juga bisa kalau untuk manasin ini. Nah, ini lebih rapi dia, lebih kenceng. Oke, kalau udah tinggal kita tes ya. Gimana hasilnya? Nah, untuk pengetesannya kita perhatikan lampu ini ya. Lampu ini harus hidup terus nanti, nggak boleh putus-putus kayak tadi lagi. Coba saya hidupkan mesinnya. Nah, ini udah hidup ya. Coba kita gerak-gerakin kabel sambungannya ini ya. Apakah udah benar-benar sembuh? Nah, lampunya tetap stabil ya. Artinya pengisiannya udah stabil. Nah, sekarang tinggal kita lakukan pengetesan pengisian aki ya. Kita pasang akinya. Dan perhatikan di sini pengisiannya terbaca 13,30-an ya. Artinya pengisiannya udah normal dan motor ini udah sangat aman sekali ya. Nggak bakal lagi yang namanya aki tekor atau berebet-berebet atau nyendat-nyendat atau mogok. Oke, jadi kesimpulan dalam video ini, kalau kita menemukan masalah kelistrikan, itu jangan kita langsung vonis ya. Tadi kalau nggak saya cek, pasti kita akan mengganti kiprok atau mengganti onderdil lainnya ya. Nah, setelah saya cek, ternyata masalahnya itu sangat sepele. Ternyata terjadi di bagian sambungan atau soket spoolnya ya. Nah, itulah arti dari ketelitian. Oke. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.